Haleluya, Shalom untuk para mempelai Yeshua HaMashiach. Saya mau tes suara saya terlebih dahulu. Arizona gimana suaranya? Atau Pak Herwin bisa memberikan feedback? Ya, suara bagus, Pak. Bagus, ya terima kasih Pak Herwin. Haleluya, kita hari ini akan masuk di dalam pembahasan firman. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, haleluya. Kita masuk di dalam pembahasan firman dalam Wahyu pasal yang keempat, ya. Wahyu pasal yang keempat, dan kita akan wisata ke Shamayim. Dan saya beri hari ini untuk session yang pertama terlebih dahulu, karena ada banyak kebenaran firman yang luar biasa di dalam pasal ini. Jadi kita akan melihat kebenaran firman ini perlahan-lahan sehingga kita dapat masuk, melihat, dan membangun fondasi yang benar. Ya, kita akan wisata ke Shamayim. Persiapkan saudara, hari ini kita akan ke Shamayim untuk wisata. Untuk memahami hal ini, kita jangan keluar dari pola akar Ibrani yang benar. Ya, jangan keluar. Karena kalau keluar, maka di luar pola Ibrani itu miskin. Sedangkan di dalam pola Ibrani, akar pola Ibrani itu kaya raya. Jadi kita akan mendapat kekayaan yang luar biasa di dalam pengertian setiap kali kita belajar, setiap kali kita melihat kebenaran firman, ya, dan itu sangat ajaib luar biasa yang Bapa Yahweh berikan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupa bahwa di dalam kebenaran Ibrani kita harus kenal yang namanya 22 huruf Ibrani, ya, 22 huruf, dan juga di dalam 22 huruf ini ada yang namanya piktograf, ya, yang jumlahnya juga 22, ya, yang juga Bapa Yahweh pakai untuk berbicara di dalam kehidupan kita sebagai mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Serta saudara harus tetap ingat akan angka gematria, yaitu angka kepastian Bapak Yahweh. Ya, dengan angka gematria maka kita bisa melihat dan Bapak Yahweh bisa memberikan hal-hal yang luar biasa. Perhitungan-perhitungan, ketepatan-ketepatan itu semua mengandung angka gematria. Jadi jangan sampai angka gematria ini dilewatkan, karena ini sangat penting untuk kita juga, ya. Serta jangan lupa juga kita harus tahu bahwa prinsip nubuatan itu adalah prophecy is a pattern, adalah pola, ya. Jadi nubuatan adalah pola sehingga kita tidak kebingungan, ya. Ini kok dulunya ada cerita seperti gini dan kemudian kok ada hubungannya dengan masa yang sekarang. Memang, ya, di dalam kebenaran firman yang Bapak Yahweh sediakan di dalam kehidupan kita, prophecy is a pattern. Itu luar biasa sekali, saudara, ya. Kita sering melihat hal ini. Ya, kita akan masuk di dalam wisata ke Shamayim. Sudah siap? Ya, kita akan masuk, ya. Haleluya. Ya. Sekarang masalahnya, beberapa teman saat saya posting mengenai hal ini, ada yang memberikan feedback, yang mengatakan, kenapa kok cuma wisata? Kenapa kita nggak langsung aja menetap di sana? Jadi jawabannya adalah, rapture itu ada waktunya. Rapture itu ada schedule-nya yang telah ditetapkan sama Bapak Yahweh. Jadi kalau Bapak Yahweh menetapkan waktu, kita ikutin saja waktu daripada Bapak Yahweh. Jangan cepat-cepat, ya. Karena apa? Jangan ambil keputusan, saya mau pindah sekarang, ya. Akhirnya terjadi hal yang buruk, ya. Sehingga end up-nya, ya, tidak di Shamayim tetapi di tempat yang satunya. Bahaya sekali. Ya, jadi ikutin rencana Bapak Yahweh di dalam rapture.
yang sudah ada timingnya, yang sudah ada schedule-nya. Ya karena itu kita wisata hari ini kita bisa melihat keindahannya. Orang wisata itu kan melihat-lihat ya. Ada orang yang wisata ke negara lain, ke Israel, ke Amerika, ke tempat-tempat wisata yang lain, dan kemudian kan tidak menetap di sana. Tetapi setelah itu ada waktunya untuk kembali melakukan tugas kewajiban yang harus dilakukan, ya kan? Tapi nanti saatnya kita akan tinggal bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach, sang Raja kita, kekal selama-lamanya di Syamayim. Ya, itu akan ada waktunya. Ya, kapan mengenai schedule rapture ini kita sudah mempelajari di dalam 1290 hari dan 1335 hari. Pengajaran itu mengatakan bahwa awal Januari 2026 atau akhir di sekitar 2025 akan terjadi rapture, ya. Itu timing yang kita bisa tahu dari pola-pola yang Bapak Yahweh berikan melalui Tanak dan Brit Gadasa. Ya, kita akan masuk, tapi sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu ayat-ayatnya, yaitu di dalam Wahyu Fatsal 4 ayat 1 sampai 11. Wahyu Fatsal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Silakan Henok untuk bisa mulai membaca. Terima kasih. Ya, kelihatan. Aku tinggal beresin. Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah, ada sebuah pintu yang terbuka di Syamayim, dan ada suara pertama yang pernah aku dengar itu yang berbicara kepadaku, bagaikan sangkakala, yang mengatakan, naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Dan tiba-tiba aku berada di dalam roh, dan tampaklah sebuah tahta terletak di Syamayim, dan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan dia yang duduk itu adalah serupa dengan penampakan batu yaspis dan sardis. Dan ada pelangi di sekeliling tahta itu yang serupa dengan penampakan zamrud. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atas tahta-tahta itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih, dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur, dan suara-suara, dan 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Elohim. Ya, silakan dilanjut ayat 6 sampai 11. Terima kasih. Di hadapan tahta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah tahta itu, serta di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata, di depan dan di belakangnya. Dan makhluk hidup yang pertama itu serupa singa, dan makhluk hidup yang kedua itu serupa lembu. Dan makhluk hidup yang ketiga itu yang memiliki muka seperti manusia. Dan makhluk hidup yang keempat itu serupa Raja Wali yang sedang terbang. Dan keempat makhluk hidup masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata, dan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, Kudus, kudus, kuduslah Yahweh, Elohim penguasa semesta yang sudah ada dan yang akan datang. Dan tatkala makhluk-makhluk hidup itu akan memberikan kemuliaan dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk di tahta itu, dan mereka menyembah kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Yahweh, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu mereka ada dan telah diciptakan. Iya, terima kasih. Haleluya. Ya, saudara bisa melihat ayat-ayat ini terlebih dahulu, sehingga kita akan masuk di dalam pembahasan yang lebih dalam. Nah, apa yang kita baca ini, apakah ini fakta atau fiksi? Ya, fiksi, ya, itu artinya adalah karangan atau buatan.
Apakah ayat-ayat yang telah kita baca ini di dalam Wahyu pasal yang keempat ini merupakan fakta atau fiksi? Fact or fiction? Ya. Fiksi itu artinya rekaan, khayalan, tidak nyata, tipuan, halusinasi. Ya, jadi itulah fiction salah satunya penjabarannya. Jadi apa yang kita lihat ini apakah sebuah khayalan, sesuatu yang tidak nyata, tipuan mata, ya, atau sebuah fakta? Ya, apakah sebuah fakta? Nah, kalau kita lihat kebenaran firman Tanak dan Brit Gadasa ini merupakan bukti sejarah yang nyata. Ya, ini bukan fairy tale. Fairy tale itu satu cerita-cerita rakyat begitu. Tidak. Tapi ini sebuah realita. Apa yang tertulis di dalam Tanak itu adalah sebuah realita, sebuah kenyataan. Dan hari ini kita bisa melihat bukti-bukti sejarahnya dari beberapa peristiwa. Salah satunya mengenai Noah Ark, itu ada bukti-bukti peninggalannya juga ada. Jadi ini merupakan satu realita. Ini bukan fiksi, bukan kisah fairy tale, bukan kisah khayalan. Ya, bukan kisah-kisah perumpamaan, tidak. Ini merupakan realita. Peristiwa naiknya Elia, ya, dijemput oleh kereta api yang berkuda. Ini pun juga merupakan realita, bukan fiksi, bukan kisah khayalan, ya. Peristiwa di mana Elia naik ke Syamayim, langsung tidak perlu mati, saudara, tidak ada perkabungannya, akan tetapi langsung dijemput, ya, oleh makhluk khusus, kereta api yang berkuda, ya, ada kudanya, ada apinya, langsung disambar begitu, masuk ke Syamayim. Ini realita yang luar biasa. Kemudian, saat Kefa, Yohanan, dan Yakobus diajak oleh Yeshua untuk naik ke atas bukit, ke atas gunung. Yang kita tahu peristiwa ini dengan istilah Mount of Transfiguration. Dan saat di sana tubuh Yeshua berubah, penuh kemuliaan yang luar biasa. Wajahnya dari tubuhnya, bahkan jubahnya bercahaya seperti cahaya yang melebihi cahaya matahari. Dan kemudian tampak di sana ada dua sosok. Yang pertama adalah Moshe, yang kedua adalah Elijah. Apakah ini fiksi? Tidak. Ini disaksikan langsung oleh ketiga orang ini. Ketiga orang dekat daripada Yeshua. Dan ini merupakan realita. Ya, ini realita, saudara. Apalagi, saudara perhatikan Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ya. Dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, peristiwa ini terjadi setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMasyiah. Apakah ini cerita fiksi? Ternyata tidak, saudara. Ini adalah realita, kenyataan yang sesungguh-sungguhnya, real, nyata, ada, ya. Jadi dari sini kita bisa perhatikan bahwa apa yang ditulis, apa yang dilihat oleh Yohanan di Pulau Patmos di dalam Wahyu pasal 4 ini mengenai Syamayim itu merupakan realita. Itu merupakan kenyataan, benar-benar ada, benar-benar nyata. Ya, itu wilayah betul-betul ada dan real. Karena itu, ya, karena itu real, ya, bukan fiction, maka ada buktinya, ya, ada buktinya. Apa buktinya? Buktinya adalah
Kalau sudah lihat Adam, Moshe, Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Yohanes, itu melihat hal yang sama. Same scenery, pemandangan yang sama saat mereka diberi kesempatan untuk melihat kemuliaan Yahweh, ya, dengan luar biasa di dalam spiritual realm. Padahal Adam, Moshe, Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Yohanan itu waktunya, tahun hidupnya itu beda-beda, saudara. Beda-beda tahunnya. Tetapi yang dilihat itu sama. Ya, berarti ini bukan rekayasa. Kalau yang mereka lihat sama, berarti nanti kita juga akan melihat hal yang sama. So, bisa paham di situ? Kalau ada Moshe, Daniel, Yesaya, Yehezkiel, Yohanes, para nabi, ada banyak lagi yang melihat kemuliaan Yahweh dengan pattern, dengan pemandangan yang sama, maka kita juga akan memandang atau melihat nantinya hal yang sama. Ya, jadi tidak berbeda. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah realita. Ini sebuah fakta yang ada, yang solid, dan bukan khayalan. Kalau khayalan, saya yakin setiap orang ini, baik Adam, Mose, Daniel, Yesaya, dan seterusnya, itu pasti gambarannya beda-beda. Ya, tetapi tidak, saudara. Yang namanya kerub itu, ya, itu mempunyai karakteristik yang tidak pernah berubah dari sejak zaman Adam sampai penulisan kitab Wahyu. Berarti sama, saudara. Ya, jadi apa yang dilihat itu sama. Nah, kita akan lihat apa yang menjadi wisata ke Shamayim. Ya, untuk wisata kan kita harus punya peta, ya kan? Kalau kita mau wisata kan kita harus ada petanya. Nah, ini saya berikan petanya terlebih dahulu. Kita kan sekarang ini petanya kita ini ada di bumi, di earth. Ingat ya bahwa bumi ini ya mempunyai karakteristik seperti yang kita lihat seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita akan petanya adalah kita akan naik, ya, kita akan naik ke Shamayim, ya, kita akan naik ke heaven, Shamayim, milik Bapak Yahweh, ya, itu arahnya ke sana. Jadi GPS-nya kita pasang ke sana. Nah, untuk ke sana maka kita membutuhkan yang namanya pesawat, ya toh, kita membutuhkan yang namanya media untuk ke sana. Ya, kita punya pesawat. Pesawatnya ini ya mereknya atau namanya adalah Dafar Elohim dengan kode pesawat DE777. Ya, Dafar Elohim DE777. Di Dafar Elohim itu nama pesawatnya, kode penerbangannya adalah DE777. Dan kalau ada pesawatnya berarti ada kokpitnya. Ya, kita akan melihat kokpitnya terlebih dahulu. Saudara tahu kokpit ya? Kokpit itu tempatnya pilot sama co-pilot, saudara. Ini dia, luar biasa kan? Nah, ini kita punya kokpitnya. Dan kokpitnya ini adalah isinya navigasi, ya. Kemudian mempunyai radar-radar, kemudian mempunyai pemetaan dan sebagainya. Dan inilah kokpit yang dinamakan Tanak dan Brit Gadasah. Ya, inilah kokpitnya. Nah, setelah kita lihat kokpitnya, maka kita harus tahu siapa yang mengendarainya. Ya kan? Pilotnya siapa, co-pilotnya siapa. Nah, pilotnya adalah, ini dia, mempunyai inisial RYE. Kalau co-pilotnya YR. Ya, jadi pilot kita adalah Ruach Yahweh Elohim. Itu adalah pilot yang handal untuk membawa kita di dalam wisata ke Shamayim atau sorga ini. Nah, sedangkan co-pilotnya saya, ya, sehingga saya bisa memberikan guidance-nya kepada saudara, ya. Tapi ingat, pilot kita adalah Ruach Yahweh Elohim, RYE. Ya, oke. Kita akan
Siap-siap pasang seatbelt. Saudara sudah pasang seatbelt? Kan minggu lalu saya sudah kasih tahu untuk pasang seatbelt. Ya, saudara pasang seatbelt. Coba saudara buka mic saudara. Saya ingin dengar seatbelt saudara terbuka. Saudara katakan klik gitu. Jadi kita bisa dengar. Iya, oke. Sudah ya. Nah, klik semua. Klik. Oke. Siap. Kita akan masuk dengan kecepatan cahaya. Kalau kecepatannya pakai BMO, maka nggak sampai-sampai, saudara. Ya, jadi harus pakai kecepatan cahaya. Ini yang sudah paling lambat, saudara. Ada yang lebih lagi kecepatannya. Ya, kita akan berjalan wush dengan kecepatan cahaya. Maka sekarang kita sudah di dalam perjalanan ke Shamayim, ya, melakukan wisata ke sana, dan saudara bisa melihat di layar saudara, ya, gambar radar pesawat kita sedang meluncur di Shamayim level yang kedua. Ya, kita sudah sampai karena kecepatannya kecepatan cahaya, ya, sehingga kita sekarang sudah ada di level yang kedua. Maka tidak lama lagi dengan kecepatan cahaya, ya, ini kita akan melihat satu pemandangan yang luar biasa. Nah, di sana, di sebelah atas sana kita sudah mulai nampak apa yang menjadi tujuan kita. Apa yang saudara lihat? Saudara bisa buka mic-nya, ya, sehingga saudara bisa berkomunikasi dengan co-pilot saudara. Iya, saudara melihat pintu. Kita akan mendekat dan kita akan melihat lebih dekat lagi. Dan memang betul, saudara, ada pintu. Wahyu 4 ayat 1. Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di Shamayim. Jadi pemandangan pertama yang akan kita temui saat kita ke Shamayim, ada pintu. Dan pintunya tidak banyak. Ya, mungkin bisa di mute terlebih dahulu sehingga teman-teman bisa mendengar dengan jelas. Terima kasih. Ya, saudara bisa melihat ada pintu, saudara. Ya, dan pintu Shamayim itu hanya satu. Kalau saudara ingat hanya satu, berarti saudara pasti akan ingat mengenai kemah suci yang pintunya juga cuma satu, saudara. Lagi pula, saudara pasti ingat mengenai pengajaran Noah, ya, di mana pintunya juga cuma satu, saudara. Saudara bisa lihat di sini, ini adalah pemandangan pertama saat nantinya kita di atas, tapi sekarang kita lagi wisata, ya, jadi kita bisa melihat pintunya cuma satu, sebuah pintu. Dalet, ya, angka gematrianya adalah 4, pintunya cuma satu. Saudara bisa lihat mengenai dalet ini, pengajaran ini di, ya, Fantastic Four, Kemah Suci session yang ketiga. Saya jelaskan cukup panjang lebar di sana mengenai angka 4 ini. Yeshua mengatakan, Yohanes 10 ayat 9, silahkan Henok. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat pintu. Yeshua adalah pintu keselamatan kita. Dan hanya satu-satunya. Ya, hanya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Ya, dan masuk Shamayim harus melewati pintu itu. Huruf 4. Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin. 4 huruf. Juga 4 huruf. Yod, He, Waw, He. 4 huruf. Betul kan? Jadi kita melihat untuk masuk Shamayim ini benar. Ya. Jadi kalau, ya, tidak pakai angka gematria 4, ya, maka keliru, saudara. Bukan pintu yang
benar, pintu yang salah. Jadi jangan pakai pintu yang salah. Tidak ada lagi tempat lain ya selain pintu keselamatan yang benar ini, yaitu Yod Shin Waw Ayin Yeshua. Nah, saya ingin memberikan kesaksian, saudara. Supaya saya tidak lupa, saya kasih title Garfield Hospital. Kesaksiannya begini, saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya saat mau ibadah saat itu, ya, pelayanan, kita ada ministry di daerah Los Angeles. Itu tiba-tiba ada seseorang yang ngebel saya. Dan dia bilang begini, Pak Roy, tolong kunjungin teman saya. Teman saya ini dia masuk di Garfield Hospital. Dan dia ini sudah dinyatakan sama dokter bahwa livernya itu sudah mengeras. Organ-organ tubuhnya sudah mulai tidak berfungsi. Dari informasi itu saya dalam pikiran saya langsung melihat, wah sudah, ini pasti tidak lama lagi. Orang ini pasti tidak lama lagi. Dan ibu ini yang mengebel saya, ya, yang kontak saya via telepon ini mengatakan bahwa saya melihat sesuatu hal yang aneh, yaitu saat saya kunjungin dia di rumah sakit. Saya sendirian, saya masuk di situ, teman-teman di luar semua, di luar kamar. Saat saya masuk di sana, orang ini nunjuk-nunjuk begitu. Dia berkata, loh. Dia melihat sesuatu yang apa itu namanya, berkeliaran di sekitar saya. Dia nggak nunjuk saya, dia nggak attention atau melihat saya, tapi dia nunjuk, loh. Jadi ada sesuatu yang bergerak begitu. Dan saya saat dikasih tahu itu saya langsung ngerti apa yang ibu ini yang berbaring di ranjang rumah sakit ini, saya ngerti apa yang dia lihat, yaitu roh-roh jahat. Nah, karena hari itu kita ibadah, maka saya putuskan besoknya untuk mengunjungi ibu ini. Ya, nah, saat kunjungi ibu ini, saya ngomong sama istri saya, ayo yang kita kunjungin ibu ini, saya barusan dapat telepon supaya ibu ini bisa didoakan. Oke, kita akan kunjungin dan saat itu saya ajak anak saya Angel. Tanpa saya kasih tahu, tanpa saya beritahu mengenai apa yang dialami ibu yang menelpon saya ini, yaitu saat berkunjung, kemudian ibu yang sedang sakit hampir meninggal ini, itu melihat roh-roh jahat. Saya nggak kasih tahu sama Angel saat itu. Ya, saya kepingin tahu pernyataan apa yang Bapak Yahweh berikan kepada Angel saat itu. Jadi saya nggak cerita sama sekali. Besoknya, ya, kemudian saya ambil kesempatan untuk pergi ke Garfield Hospital, dan saat saya sampai di sana, ibu ini saya lihat tertidur, dan di sana ada seorang teman yang sedang menungguinya, ya, teman daripada ibu ini, dan dia juga ngomong kepada saya tanya sama dia, ya, apa yang menjadi penyebab ibu ini kok sampai dalam kondisi yang demikian kritisnya. Dan orang ini bercerita, ya memang dokter sudah melihat bahwa tidak akan ada harapan lagi. Tidak akan ada harapan lagi. Dan setelah itu, orang ini yang menjagai ibu yang berbaring ini, dia cerita begini, saudara. Dia cerita sama saya, bahwa dia sudah capek. Jadi saat ibu ini sadar, ya, ibu ini cerita sama teman yang menjaga ini, dan teman yang jaga ini ngomong sama saya. Dia bilang gini, saya sudah capek karena saya udah naik dan saya lihat ada pintu di atas dan pintunya tidak terbuka untuk saya. Ya, saya mendengar hal itu langsung saya dapat dari ruah Yahweh Elohim. Dan teman ini yang menemani ibu ini, dia mengatakan bahwa saya sudah
beberapa kali, sekitar 3 kali gitu, naik turun, dan pintunya tetap tertutup. Saya langsung ngerti. Dari ruah Yahweh Elohim mengatakan bahwa ibu ini tidak diselamatkan. Karena keselamatannya pintunya tertutup. Kemudian saya langsung datangin ibu ini, saya tanya sama dia. Ya, ibu ini memang tidak bisa membuka mata, tetapi saya lihat dia ada respon. Saya tanya, ibu dengar suara saya? Dia mengangguk. Oke, saya perkenalkan nama saya. Saat itu memang masih di pelayanan di LA ya saat itu. Dan kemudian saya ngomong sama ibu ini, ibu kalau mau selamat harus percaya kepada Yeshua HaMashiach. Saya mengatakan hal itu. Ya, ibu harus percaya kepada Yeshua HaMashiach. Ibu mau terima nggak Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat ibu? Dan dia mengangguk, saudara. Baik, kalau ibu mau, kemudian saya kasih tahu, ibu ikutin doa untuk minta ampun, ya, karena saya dapat informasi dari teman yang kemarin bahwa ibu yang satu ini dia itu tidak pernah ibadah, ya. Jadi kalau ada waktu libur, ya, perginya itu main judi, saudara, ya. Dan kemudian saya tuntun ibu ini untuk doa minta ampun dan terima Yeshua HaMashiach. Ya, kita berdoa saat itu, dan setelah itu selesai, kemudian dia masih di pelayanan di LA ya. Iya, tolong di mute ya. Oke, haleluya. Ya, dan setelah itu apa yang terjadi? Saya bilang sama istri, kita pulang ya. Saya bilang sama istri saya, yang ibu ini dalam 72 jam ya, dia akan berangkat. Dia pasti akan berangkat. Ya, dalam waktu 72 jam. Saya tahu, saya tanya sama Angel saat itu. Angel, apa yang kamu dapat tadi saat kita berdoa? Dan Angel ngomong sama saya nggak lupa. Dia bilang, Pi, tadi saat papi berdoa, itu ada tudung seperti payung. Ya, dan Angel lihat roh-roh jahat itu berkeliaran untuk mencoba menembus tudung itu, tetapi tidak bisa. Ya, mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa masuk. Mereka tidak bisa menembus payung protection daripada Bapak Yahweh itu. Dan setelah itu Angel melihat bahwa Angel melihat Yeshua HaMashiach naik kuda putih, sedang menunggu ibu ini. Wah, saya lihat luar biasa. Ya, luar biasa kasih Bapak Yahweh di dalam ibu ini untuk menyelamatkan pada detik-detik yang terakhir, saudara. Dan betul, 3 hari kemudian, sebelum masa 72 jam itu selesai, saya dapat telepon, ibu ini sudah berangkat, saudara. Ya. Nah, yang saya cermati salah satunya adalah ibu ini naik turun, ada pintu yang tidak dibuka untuk hidupnya. Dia naik turun sampai 3 kali dan dia merasa lelah sekali. Saudara bisa lihat di atas sana, dan kita lagi wisata nih ya, ada pintu, saudara. Ya, bersyukurlah kita yang ada di dalam anugerah keselamatan melalui Yeshua HaMashiach. Saat nanti rapture, kita juga akan terangkat karena pintu itu kita sudah terbuka untuk kita. Itu sangat luar biasa sekali. Dan pintunya hanya satu, saudara. Ya, jadi inilah apa yang dilihat sebuah realita. Yang dilihat Yohanes juga dilihat oleh ibu ini. Di atas sana ada pintu. Ya, haleluya. Ini sangat luar biasa. Kesaksian itu saya simpan, saya perhatikan, ajaib. Ya, jadi alam roh itu luar biasa. Dan ibu ini diselamatkan. Haleluya. Yang berikutnya,
Ya, kita lanjutkan perjalanan wisata kita. Ya, yang selanjutnya adalah dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu yang berbicara kepadaku bagaikan sangkakala. Ada suara yang pernah, ingat ya, kita sudah di Wahyu Fatsal yang keempat. Kalau saudara perhatikan di Wahyu Fatsal yang pertama, ada suara dari belakang yang didengar oleh Yohanes. Dan suara itu bagaikan sangkakala. Ya, suaranya itu kayak sangkakala. Tapi suara itu buat Yohanes bisa dikenali, bisa dicermati, bisa didengar. Yang mengatakan naiklah ke sini. Jadi Yohanes bisa dengar, ya. Ada suara kayak sangkakala, tapi dia ngerti artinya apa. Dia dipanggil untuk naik ke sini. Nah, kita akan lihat mengenai hal ini. Ada beberapa kali peristiwa di mana ada suara dari Syamayim, yaitu di dalam Matius 3:17, Matius 17:5 sampai 6, kemudian Yohanes 12:28 sampai 30. Ya, kita akan baca satu-satu. Silakan Henok baca yang Matius 3 ayat 17 terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Dan perhatikanlah suatu suara dari Syamaim yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, saudara bisa lihat suara ini terjadi saat setelah Yesua keluar dari air dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Bethabarah. Suara ini terdengar dari Syamayim dan orang-orang mendengar. Ya, dan ditulis oleh Matius yang mengumpulkan informasi mengenai peristiwa ini. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah di Matius 17 ayat 5 sampai 6. Silakan Henok. Sementara dia sedang berbicara, tampaklah segumpal awan yang terang menaungi mereka. Dan perhatikanlah, suatu suara dari awan itu yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan ketika mendengarnya, para murid itu tersungkur dengan wajahnya dan mereka sangat ketakutan. Ya, terima kasih. Sudah lihat peristiwa yang terjadi saat Mount of Transfiguration, di mana Yeshua berubah wajahnya dan muncullah Moshe dan Elijah. Ya, setelah itu terdengar suara, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, Bapak Yahweh memerintahkan untuk manusia mendengarkan kepada suara atau perkataan daripada Yeshua HaMashiach, ya, yang adalah Bapak Yahweh sendiri di dalam rupa manusia. Karena Yeshua, ingat ya, mewakili manusia. Dan suara ini terdengar jelas oleh Kefa, Petrus, kemudian Yohanes dan Yakobus, dan ditulis, di-sharekan kepada Matius. Ya, nah jelas terdengar. Nah, ada satu peristiwa lagi, yaitu di dalam Yohanes 12, 28, 30. Kita akan lihat peristiwa ini apa. Ya, silakan Eno. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu suatu suara datang dari Syamaim. Aku pun telah memuliakan dan aku akan memuliakan lagi. Maka kerumunan orang yang telah berdiri, ketika mendengarnya mereka berkata, ada guntur. Yang lain berkata, seorang malaikat telah berbicara kepadanya. Yesua menjawab dan berkata, suara itu telah muncul bukan karena aku, tetapi karena kamu. Terima kasih. Sudah lihat ayat ini? Ayat ini mengatakan bahwa ada suara dari Syamayim, yaitu suara daripada Bapak Yahweh sendiri yang mengkonfirmasi mengenai keberadaan Yeshua HaMashiach. Yang mengatakan bahwa
Aku pun telah memuliakan dan aku akan memuliakan lagi. Saat suara ini keluar atau terdengar, tidak semua orang mendengar dengan jelas. Ada sebagian yang mendengarnya itu seperti guntur, seperti halilintar begitu, blar gitu. Tetapi sebagian suara itu terdengar dengan jelas kalimatnya. Ya, bagi sebagian orang hanya sebagai guntur, tapi sebagian orang lagi ya suara itu jelas terdengar. Dan ada juga yang meresponi bahwa itu seperti malaikat yang berbicara kepada Yeshua. Dan ini memberikan satu kesaksian. Yang saya ingin fokuskan adalah bentuk suaranya ini. Yang tadi dibentuk seperti sangkakala, yang ini seperti guntur. Ya, seperti halilintar begitu. Nah, kalau kita lihat mengenai hal ini, ya, maka ini juga sudah tertulis di dalam Matius 24:31 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Silakan Henok baca Matius 24:31 terlebih dahulu. Terima kasih. Dan dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin, dari ujung langit sampai ke ujungnya. Ya. Kemudian silakan dibaca 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab dengan suatu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Elohim, dia akan turun dari Syamail. Dan orang-orang yang mati dalam Hamasya, mereka akan pertama-tama bangkit. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, inilah suara untuk menjemput para mempelai Yeshua HaMasyiah. Suara itu seperti sangkakala yang untuk para mempelai Yeshua HaMasyiah itu bisa mendengar dengan jelas. Inilah suara untuk rapture. Inilah suara untuk panggilan para mempelai Yeshua HaMasyiah masuk di dalam dimensi tubuh yang diubahkan. Dari tubuh yang fana ini diubah menjadi tubuh kemuliaan dan masuk ke Firdaus, masuk ke Gan Eden, masuk ke Paradise. Saudara bisa lihat suaranya seperti sangkakala, ya. Tetapi untuk mempelai-mempelai Yeshua HaMasyiah akan dapat memahami suara ini, ya, sehingga saat itu terdengar maka kita akan diubahkan dalam sekejap masuk di dalam rapture yang luar biasa. Tapi sebagian orang hanya mendengar seperti suara trompet atau sangkakala saja, ya, tidak jelas, ya, dan itu tidak merupakan panggilan untuk orang-orang yang tidak terangkat, ya. Dan ini diwakili oleh Yohanes yang mendengar suara itu, dan Yohanes mengerti bahwa itu ajakan untuk naik masuk ke dalam pintu yang telah terbuka itu. Ya, jadi saudara paham dalam hal ini. Nah, seringkali terjadi kesalahpahaman bahwa rapture itu nanti akan terjadi saat hari raya Nafiri atau peniupan sangkakala, 1 Tisri, yang sering kita ketahui dengan nama istilah Rosh Hashanah, Yom Teruah, ya, sering kali di sana. Tapi saya akan memberikan pembahasan dalam beberapa minggu ke depan mengenai 7 hari raya yang berhubungan dengan rapture dan second coming. Ya, saya akan memberikan kepada saudara, ikutin saja. Tapi yang jelas bahwa rapture itu tidak diwakili oleh hari raya Yom Teruah atau Rosh Hashanah atau hari raya trompet, tidak, ya, tetapi lebih cocok diwakili oleh hari raya buah sulung dan Shavuot, ya. Nanti saudara akan dengarkan penjelasannya di sana. Nah, seringkali
orang-orang terjebak di sini. Orang-orang Yunani yang sedikit nyerempet-nyerempet ke pola Ibrani selalu mengatakan itu, bahwa pengangkatan itu nanti terjadinya itu saat hari raya Rosh Hashanah. Itu adalah perayaan di mana satu-satunya perayaan yang belum digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Selalu seperti itu. Bahkan ya pengajar-pengajar yang percaya kepada Bapa Yahweh itu juga terpengaruh dengan pola yang demikian. Ya, terpengaruh dengan pola yang mengatakan bahwa pengangkatan akan terjadi saat Rosh Hashanah, satu Tishri atau perayaan trompet, ya, perayaan Nafiri. Saya bilang tidak tepat, ya, sangat tidak tepat. Ya, nanti saudara tunggu saja penjelasannya, pembahasan firman mengenai hal ini dalam beberapa minggu yang akan datang. Ya, jadi kita tahu bahwa suara itu adalah seperti sangkakala, dan suara itu adalah suara panggilan untuk rapture, buat mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Nah, yang selanjutnya adalah kalimat yang berkata, naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah ini. Ya, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah ini. Nah, pertanyaannya adalah setelah hal-hal apa? Setelah hal-hal ini, ya. Saya ulangi lagi ya. Naiklah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Ya, pertanyaannya adalah setelah hal-hal apa? Ya. Setelah hal-hal apa yang baru dialami oleh Yohanan? Tidak lain adalah setelah Wahyu Fatsal 2 dan 3. Nah, kalau kita lihat Wahyu Fatsal 2 dan 3, kita baru menyelesaikannya, yaitu mengenai masa ke-7 kehilat, 7 jemaat, 7 gereja yang ada di Asia Kecil, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Smyrna, Efesus, Laodikea. Kita baru selesai di sana. Dan langsung dilanjutkan Fatsal yang keempat. Jadi setelah hal-hal apa, Yohanan diangkat masuk ke Syamayim setelah masa gereja, setelah pemberitaan masa gereja. Nah, kita akan baca ayatnya di dalam Roma 11 ayat 25. Silakan, Eno. Saudara-saudara, aku tidak mengharapkan bahwa kamu tidak mengetahui rahasia ini, supaya kamu tidak menganggap diri bijaksana, sebab kekerasan hati sebagian Israel telah berlangsung sampai jumlah yang masuk dari bangsa-bangsa bukan Yahudi menjadi genap. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, bangsa Israel itu sampai hari ini tuh keras hati, saudara. Tidak mau menerima dan mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Mesias. Buktinya apa? Buktinya mereka sedang mempersiapkan satu bangunan, ya, satu ritual untuk kedatangan Mesias. Yang mereka tunggu itu bukan Yeshua. Yang mereka tunggu itu adalah anti HaMashiach. Karena kita sudah tahu, buat mereka karena menolak Yeshua HaMashiach, maka mereka masih menunggu Mesias mereka. Ya, padahal Mesiasnya sudah datang, sudah mati, disalibkan, sudah bangkit. Ya, buat kita bisa lihat, tapi buat mereka tidak bisa melihat. Dan kekerasan hati bangsa Israel ini masih berlangsung sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Tapi ayat ini mengatakan, hati-hati. Jumlah daripada bangsa-bangsa non-Yahudi, yaitu Goyim, akan genap. Inilah jumlah keselamatan jiwa-jiwa yang masuk di dalam rapture. Saat itu genap, maka Israel akan dimulai satu peristiwa kembali.
dengan adanya masa 666 dan Israel bertobat saat itu. Ya. Jadi saudara harus tahu timingnya. Sekarang timingnya adalah angka daripada orang-orang goyim ini belum genap. Tapi saat itu genap, maka terjadi peralihan dari orang-orang goyim ini menjadi bagian orang Israel lagi. Dan itu tidak lama lagi, saudara. Tidak lama lagi. Ya, sangat-sangat dekat sekali. Saat rapture terjadi, orang-orang Israel akan diinjak oleh anti Hamasyah. Dan disitulah mereka sadar, ya, wah, yang selama mereka tunggu ini ternyata penipu, ya, anti Hamasyah, setan dalam manusia, ya, dan mereka bertobat menerima Yeshua Hamasyah, tapi terlambat, tidak ikut rapture, ya. Tapi ingat, perhitungannya untuk Israel akan dimulai. Ya, jadi di sini kita bisa melihat tidak lama lagi angka ini akan genap. Kita tidak tahu berapa, karena ini angka sensusnya daripada Bapak Yahweh itu sendiri. Nah, apakah yang akan terjadi jika jumlah ini genap? Yang terjadi adalah rapture. Ya, dan Yohanes mendengar satu suara, naiklah kemari, naiklah ke sini untuk masuk melihat apa yang ada di dalam atau di balik pintu yang terbuka ini. Inilah rapture. Tidak lama lagi kita akan masuk di rapture. Dan kita akan masuk melalui pintu yang satu ini. Kita bersyukur karena dengan pola akar Ibrani yang benar, kita mendapatkan kepastian di mana Bapak Yahweh akan menyelesaikan rencana 6.000 tahun ini dan memulai 1.000 tahun yang terakhir, yaitu kerajaan 1.000 tahun. Kita akan diangkat masuk ke Shamayim dengan tubuh kemuliaan, dan nanti kita akan kembali bersama-sama dengan Yeshua Hamasyah untuk memerintah di dalam kerajaan 1.000 tahun. Tapi tidak usah khawatir, posisi kita sudah ada di dalam tubuh kemuliaan. Kita tidak akan pernah jatuh lagi di dalam dosa. Kita menikmati hidup yang sangat luar biasa. Ya, inilah rapture. Saya baca sekali lagi Wahyu pasal 4 ayat 1. Sesudah aku melihat hal-hal itu, maka lihatlah ada sebuah pintu yang terbuka di Shamayim, di sorga. Dan ada suara yang pertama yang pernah aku dengar itu berbicara kepadaku bagaikan sangkakala, yang mengatakan, naiklah ke sini, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Kita akan rapture, dan kita akan melihat apa yang Bapak Yahweh akan tunjukkan di dalam dunia ini. Kita akan melihat dengan jelas. Luar biasa. Sementara ini kita harus kembali ke pangkalan terlebih dahulu, ya, karena kita akan lanjutkan mengenai wisata ini untuk session yang kedua, sehingga kita bisa melihat dengan jelas semua kebenaran yang ada. Jadi kita kembali dulu ke pangkalan, kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tugas-tugas kita, tanggung jawab kita dalam minggu yang ke depan ini, dan minggu depan kita akan berkumpul lagi untuk naik pesawat Davar Elohim dengan kode penerbangan DE777, dan kita akan masuk ke dalam pintu itu untuk bisa melihat wisata ke Shamayim. Ingat, hari ini sudah mendekati 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dan akan diselesaikan oleh Bapak Yahweh rencana ini, dan kita akan masuk di dalam kerajaan damai 1.000 tahun bersama Yeshua Hamasyah. Tapi sebelum itu kita akan di rapture terlebih dahulu. Kita sudah ada di 3,5 tahun yang pertama, ya, 3,5 tahun yang pertama kita sudah masuk, dan Yeshua mengatakan karena orang-orang pilihan maka waktunya akan diperpendek, ya. Saudara bisa melihat hal ini
di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Saudara temukan dan juga saudara pelajari High Alert 2026, jangan remehkan. Saudara akan menemukan satu pola di mana kita sudah berada di zaman akhir, di penghujung, tinggal beberapa tahun lagi. Ingat, berdasarkan pola-pola ini kita melihat bahwa pengangkatan akan terjadi sekitar Januari 2026 atau akhir daripada 2025 tahun 2025 akhir ya. Perhitungannya ada di pengajaran ini, dan siapa yang belum masuk di dalam pintu yang benar, silahkan segera masuk kalau saudara ingin masuk rapture ya. Caranya adalah terima Yeshua HaMashiach, percaya kepada Bapa Yahweh, karena hanya nama Yahweh yang menyelamatkan, nama Yeshua yang menyelamatkan. Biarkan siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan ya, tidak ada nama yang lain. Kemudian jangan keras hati, saudara masuk dalam baptisan pembaharuan dan belajarlah dengan pola yang benar, tanak dan brit gadasa. Tinggalkan semua tradisi-tradisi dunia yang syarat dengan penyembahan berhala, dan itu membuat luka atau membuat sakit hati Bapak Yahweh. Kita tidak mau menyakiti hati Bapak Yahweh, tapi kita mau menyenangkan hati Bapak Yahweh. Ya, yang merindukan untuk baptisan pembaharuan, saudara bisa kunjungi di pelayananmenorah.com. Di sana ada list pelayanan mempelai Yeshua HaMashiach yang siap melayani saudara di dalam baptisan pembaharuan. Bapak Yahweh memberkati kita semua, dan kita akan lanjutkan wisata ke Shamayim ini minggu depan. Ya, Shalom. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.